Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firama Saputra. Jadi di sini saya akan menjelaskan mini project saya yaitu aplikasi CLI yaitu manajemen pengeluaran harian. Jadi di sini saya membuat aplikasi ini sesuai dengan masalah-masalah anak kuliah yaitu tentang pencatatan pengeluaran harian tersebut. Jadi di sini fiturnya yaitu untuk mencatat pengeluaran harian tentunya mengelola kategori, filtering tanggal dan melakukan analisis keuangan. Jadi ini adalah analisis untuk berkategori keluarnya berapa. Itu fiturnya ada CRUD tentunya, ada cari atau filter data berdasarkan nama, kategori, tanggal, analisis keuangan per kategori, dan validasi input nama, jumlah, tanggal. Oke, langsung saja kita praktekkan. Ini saya akan merunning dulu aplikasinya ya. Nah, pertama ini ada tampilan ya dengan warna-warna yang saya gunakan dengan ANSI color ya, kode ANSI color. Nah, mungkin kita langsung saja ke coba tambah pengeluaran. Kita di sini ada input pengeluaran. Nah, ini juga sudah sesuai dengan validasi. Jika kita enter kosong, maka error. Nama pengeluaran tidak boleh kosong, jadi terus kita inputkan nama. Yaitu jumlah 20.000 dan pilih kategori pengeluaran makanan. Pilih tanggal misal. Kita pilih tanggal sekarang saja. Nah, pengeluaran berarti tambah tanggal pengeluaran saat ini 20.000. Kita coba tambah lagi. Nah, di awal ini juga sudah ada validasi juga. Bila tidak valid lebih dari 2 detik dia akan kembali ke main aplikasinya utama. Kita coba tambah lagi. Makan malam. Mungkin ini apa ya? Bisa saja supaya berbeda. Nah, itu kita input 200.000. Kategori lainnya. Nah, mungkin ini jika kita 0, nah bila tidak valid silakan coba lagi. Jadi kita harus ada pilihan kategori 1 sampai 5. Untuk jumlah pengeluaran juga sebetulnya ada. Tanggal juga kita kosong. Itu formatnya salah, jadi harus sesuai format. Kita coba ini lebih dari format. Nah, tetap salah walaupun di depan coba salah, di belakang benar. Format year-nya dan bulan benar, tapi tanggalnya salah, tetap enter. Nah, pengeluaran berhasil ditambahkan dan total pengeluaran saya juga sudah terhitung. Nah, sebelumnya 20.000 untuk makan, sekarang 220.000. Nah, mungkin sekarang kita tampilkan atau cari data pengeluaran. Ini kita bisa menampilkan seluruh data atau search ya, search berdasarkan nama, kategori, dan tanggal. Kita coba nama, masukkan nama pengeluaran. Ya, jadi kita mungkin nama apa saja ya yang kita keluarkan, misal tadi BRI, tidak harus lengkap, kita hanya mengisi BRI saja maka dia akan hasil pencariannya maka sesuai. Jadi dia nge-search-nya itu by string yang mengandung BRI. Jadi semua yang mengandung BRI maka akan muncul. Jika tidak ada, gimana? Misal bakso, nah data tidak ditemukan. Kategori juga makanan, nah dia akan muncul juga. Tanggal juga, misal yang data tidak ditemukan di tanggal 16 bulan 11 2025. Nah, data ditemukan sesuai tanggal. Itu seluruh data. Itu kembali ke menu utama. Oke, kita 0, nah bila tidak valid juga, validasi. Nah, kita kembali, setelah itu kita edit data. Jadi ini untuk edit data pengeluaran harian, kita memasukkan nomor data ini urut ya, dari nomor ini mana yang mau kita edit. Misal nomor 1 kita ketik 1. Nah, edit pengeluaran dengan ID 1. Nama saat ini makan siang. Apakah kita tekan enter untuk melewati? Jadi yang jika tidak mau edit kita lihat. Mungkin kita kosongi. Saya tidak mau mengedit. Jumlah saat ini 20.000. Nah, bagaimana kalau kita 0? Nah, jumlah pengeluaran tidak boleh 0. Nah, otomatis seharusnya pengeluaran kan nggak ada yang 0. Kalau 0 berarti tidak keluar ya. Jadi ini harus lebih dari 1. Misal di sini 19.000. Nah, untuk kategori 0 untuk melewati, mungkin 0 saja. Tanggalnya saya ganti 17. Data pengeluaran berhasil diperbarui. Saya coba tampilkan. Nah, makan siang 19.000, tanggalnya juga dari 16 sekarang 17. Sekarang kita kembali ke menu utama, kita hapus data. Kita coba hapus data kedua beli sampai BRI ingin saya hapus. Masukkan nomor yang akan dihapus. Misal 3. ID tidak valid karena 3 kan tidak ada. Jadi kita kembali, kita hapus lagi. Nah, kita coba input 2.
data pengeluaran berhasil dihapus yang sebelumnya 219.000 otomatis juga berkurang. Jadi total pengeluaran tinggal 19.000 karena datanya sudah dihapus. Kita coba tampilkan. Nah, hanya makan siang saja. Sekarang kita analisis keuangan. Mungkin saya ingin tambah lagi. Oh ya, ini nama pengeluaran tidak boleh kosong. Mungkin 1000 lainnya 17 11 2025 ya. Nah, itu kita coba analisis keuangan. Nah, di sini total pengeluaran sekian dengan per kategorinya berapa. Jadi kita bisa mengetahui seluruh pengeluaran per kategori. Kita tekan enter untuk kembali ke menu utama. Mungkin dari program tampilan manajemen seperti ini, lanjut ke penjelasan program. Mungkin kita mulai dari main ya. Di sini main untuk entry point-nya. Jadi pertama kali di running main. Nah, itu dia ada tampilan dan use case ya ini. Sorry, bukan use case. Ini case kondisi jika menunya ini antara 1 dan 7. Nah, ini untuk di luar 1 dan 7. Ya, ini kondisi. Nah, misal kita looping ya, supaya kita bisa, tadi kan kita bisa input jika kita salah. Nah, dia tidak valid, kembali lagi ke sini. Nah, yang pertama ini ada blue. Ini adalah kita ambil dari variabel yang sudah kita inisialisasi dengan ANSI color ya. Daripada kita menulis satu persatu, lebih baik kita buat variabel dan kita inisialisasi sesuai dengan colornya. Jadi kita tinggal memanggil saja. Ini NC, ini no color ya. Nah, no color fungsinya untuk apa? Jadi setiap blue ini dia akan memblok sampai ke bawah. Nah, supaya kita hanya per blok ini saja yang berwarna biru, maka setiap akhir kita tambah NC atau no color. Jadi untuk mereset warnanya. Ini biru, setelah itu seperti biasa ya. Ini view, ini pilihan. Jadi ini kita pertama kita ke fungsi tambah data, secara edit data, dan ini tambah data. Ya, oh ini untuk hapus data itu 4. Di sini saya buat seperti ini, kenapa tidak di dalam fungsi? Karena ini untuk menjelaskan atau mengaplikasikan fungsi pada parameter dan argumen dan parameter. Jadi di sini saya sengaja buat inputan di dalam main ya, di case ini supaya mengimplementasikan parameter. Jadi dari tampilkan data, untuk menampilkan row data, masukkan nomor data yang ingin dihapus, dia membaca data, setelah itu dia memanggil fungsi hapus data dengan parameter ID. Ya, itu dia mungkin ini analisis keuangan. Ini jika kita keluar dan di luar itu maka pilihan tidak valid. Langsung saja kita berfungsi. Ini kita deklarasi array ya, dengan nama, jumlah, kategori, tanggal. Nah, berisinya ada string, ini float, ini. Nah, kategori ini kita pakai list, kan sudah di fix, jadi kita tidak bisa input, tinggal memilih kategori list. Ya, ini data array dengan pilihan makanan, transportasi, hiburan, tagihan, dan lainnya. Ini total pengeluaran untuk tracking dan data sama dengan 0. Jadi ini untuk menyimpan setiap per data. Jadi kan kita menggunakan array. Jadi indeksnya itu supaya sama. Nama ini, jumlah ini, kategori ini, tanggal ini, itu dalam indeks yang sama. Jadi kita perlu variabel data. Mungkin ini adalah fungsi tambah data, clear untuk membersihkan. Ini adalah escape ya. Jadi ini intinya untuk membaca seperti program kode-kode seperti ini, seperti /n, /t, dan lain sebagainya. Echo menampilkan, setelah itu kita while untuk validasi nama tidak boleh kosong. Kita pakai loop ya, jika nama tidak sesuai dia akan menginput lagi. Ini warnanya aja no color, kita simpan ke nama baru, inputannya. Setelah itu zero length, jika nama barunya itu panjangnya 0, jadi 0 tidak ada isinya, maka nama pengeluaran muncul echo menampilkan error, nama pengeluaran tidak boleh kosong. Jika tidak kosong maka break keluar dari loop dan dia di sini ya. Nah, di sini baru dia menambahkan data ke array. Kita urut ya, ini input jumlah juga sama, jika pakai zero length, dan ini kode supaya jika tidak ya, else if jumlah baru ini huruf pertama antara 0 1 ditambah 0 sampai 9, maksudnya di sini adalah inputan huruf pertama itu minimal 1 ya.
1 digit. Nah, untuk plus ini adalah grup ya, dimana di belakang koma juga minimal 1. Jadi misal 0, sekian, nah itu dia bisa, tapi ini bersifatnya tidak wajib ya. Nah, boleh ya, boleh tidak, ada tanda ini, tanda tanya. Jika jumlah 0, nah ini ada fungsi lagi, ini kan menghitung 1 digit, nah 0 tetapi tetap terhitung. Nah, kita pakai if lagi, apabila jumlah baru sama dengan 0, ini saya pakai AWK. Kenapa? Karena dia kan jumlah kita menggunakan float, jadi kondisi true false nya antara ini, karena saya di sini sebenarnya bisa menggunakan BC ya, basic calculator, tapi di sini saya pakai Windows, jadi kita pakai Windows CLI base ya, jadi tidak bisa BC-nya, jadi saya terpaksa pakai AWK. Jadi apabila ini intinya, apabila jumlah baru sama dengan 0, maka dia true, benar. Nah, fungsinya seperti itu, dia membandingkan float sama dengan 0 itu benar, maka tidak boleh kosong ya, kan tidak boleh 0. Break. Nah, setelah itu jika sudah sesuai dan tidak 0, maka dia break keluar dari sini. Jika ini untuk kondisi yang masukkan angka yang valid ya, jadi di luar, misal kita masukkan huruf, maka validasi ini, nah ini akan muncul. Ini untuk select menu seperti biasa. Nah, perbedaannya ada di sini. Jadi di sini select cut ini ya, kita kategori pilihan ini kita masukkan ke cut ini dari kategori list yang ada. Jadi ini array kategori list, add, dia akan menampilkan seluruh array ya dengan tampilan seperti tadi ya. Kita coba. Nah, ini kan urut 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika kita pilih satu makanan, nah maka dia makanan ini akan masuk ke cat. Nah, ini jika cat ini ada datanya, maka kategori sama dengan cat. Nah, itu break ya, dia keluar dari sini. Jika cat ini 2 itu, maka dia tidak valid. Silakan coba lagi dan kembali lagi ke inputan ini, select ini, inputan ini tadi. Kalau kita di luar 1 dan 5, maka dia akan kembali lagi ke ini, agar ini, input kembali. Nah, itu ini untuk format tanggal. Nah, ini jika tanggal baru harus minimal awal terisi dengan 0 sampai 9 ya, 1 digit, tapi di sini 2. Jadi ada 2 inputan. Jadi 11 ini misal bulan 11 dan ini 4 2025 misalnya. Jadi harus 4 digit. Nah, ini minimal 0 sampai 9 ya. Nah, itu jika di luar ini maka format tanggal salah. Nah, setelah itu kita tambahkan data array, ini nama plus sama dengan, jadi ini sama aja dengan nama ditambah nama baru. Nah, jadi ini kan data ke array bertambah. Jadi misal array dimulai array ke 0, indeks ke 0, maka tambah lagi indeks ke 1, indeks ke 2, dan ketiga. Untuk total pengeluaran, nah ini juga terhitung pengeluaran seperti biasa, kita pakai AWK karena di sini BC, basic calculator tidak kena, dan fungsinya sama. Dia menampilkan total pengeluaran ini, dia simpan ke total pengeluaran. Pengeluaran pasti ditambahkan, setelah itu kita tampilkan dan data plus. Jadi indeksnya otomatis bertambah 1 jika setiap kita menambahkan 1 data. Ini di data clear, ini juga seperti biasa, ini validasi ya. ID-nya harus ada, jadi ID ini harus lebih kurang dari 1. Ini jika kurang dari 1 dan ID lebih dari data, otomatis ID tidak valid ya. Karena dia jika kurang dari 1, 0 kan. Daripada nomor tadi dimulai dari 1 dan lebih dari data yang ada. Nah, ini maka tidak valid. Ini indeks ya, ID dikurangi 1 karena kita indeks array kan berbeda dengan nomor kan, dimulai dari 0 dan ID dimulai dari 1, maka kita harus kurangi. Ini seperti biasa, inputan ya, ini 0 dan namanya baru break ya, jadi tidak kosong dan tidak nol ini terus ini validasi seperti biasa ya. Ini adalah fitur edit, jadi ini 0 break, ini juga seperti biasa tadi, cek jumlah, edit, ini update penggunaan aritmatika. Nah, ini jika jumlah baru total pengeluarannya, kita jumlahkan pengeluaran ulang ya, total pengeluaran sekian. Jika jumlah baru maka jumlah terisi ya kan, tidak kosong. Jumlah baru ini kita inputkan, maka total pengeluaran kita inputkan kembali ya, kita ubah kan jumlahnya
berbeda ya. Jadi kita hitung lagi total pengeluaran dikurangi jumlah indeks ya, jumlah yang sebelumnya dan ditambah jumlah yang baru saja diubah, maka kita simpan lagi ke ini untuk total pengeluaran. Setelah itu jumlahnya dari indeks tersebut kita isi jumlah yang baru ya, yang kita edit. Ini juga sama. Nah, ini untuk kategori 0 ya. Kategori untuk melewatinya kita pakai 0. Bila tidak valid ini seperti biasa, berikan 0. Jika tidak terisi ya kategori, maka kita isi sesuai dengan inputan. Jika 0 maka tidak diedit, langsung break kembali. Ini untuk tanggal juga sama, ini sama, boleh 0 tanggal antara ini. Setelah itu slip 2 ini berfungsi daripada break ya, berbeda ya. Break kan langsung keluar, jadi ini dia akan menampilkan ini, setelah itu dia diam selama 2 detik, setelah itu kembali lagi ke main, keluar. Hapus data. Nah, untuk hapus data seperti biasa, ini ID, ini untuk sama dengan parameter. Dengan ini validasi ID tidak valid ya, seperti biasa. Ini indeks ya. Setelah itu ini juga sudah saya jelaskan fungsinya sama. Nah, ini untuk hapus elemen dari array ya. Jadi unset ini untuk menghapus nama dengan indeks ya, indeks yang kita inputkan. Misal kita inputkan 2 kurangi 1 berarti indeks ke 1. Maka akan dihapus. Ya. Dan kita re-indeks ya. Jadi supaya ini indeksnya tidak kita bisa coba lagi ya. Kita ada re-indeks, mengembalikan indeks. Nah, itu kita increment, kita kurangi datanya. Dan indeksnya otomatis berkurang, maka data kita kurangi. Itu data berarti dihapus, total pengeluaran 2F ini berarti 2 digit di belakang koma float kan, total pengeluaran. Nah, ini adalah syarat, ini seperti biasa kita pakai case ya, set option pilihan ini case 1 sampai 5, dan jika di luar itu pilihan tidak valid. Jadi ini kita pakai linear set ya. Nah, ini untuk menampilkan ya 4 string ya, maksudnya di sini kayak supaya lebih rapi sebenarnya. Di bagiannya nomor itu 4 ya, stringnya panjangnya dari kiri, jadi dia sangat rapi lah. Nomor, nama, jumlah, kategori, tanggal. Nah, namanya agak panjang, kategori ya, itu tanggal. Nah, ini untuk cari nama kita pakai looping ya, dimana ini untuk cari keyword nama dengan string, nama pakai string. Jadi di sini kita pakai looping, dimulai dari 0 kurang dari data, dia akan looping sesuai dengan jumlah data yang ada. Dan dia di sini if. Nah, if nama dengan i, jadi dimulai dari 0 sama dengan keyword yang kita inputkan. Ya. Jika kita masukkan nama misal BRI, nah maka di sini akan mencari nama dari array ke 0 apakah ada keyword ya yang mengandung BRI. Jika tidak, maka dia kondisinya enggak sesuai ya, tidak running, keluar, kita looping lagi. Berhubung 1 masih kurang dari data ya. Jadi misal datanya 2 ya. Ya, yang kedua baru misal jika ada mengandung BRI maka dia menampilkan tampilan printf. Nah, data akan ditemukan. Jadi kita tampilkan yaitu font plus. Nah, setelah ini kita kembali lagi keluar, dan ya ini font plus ini misal dia sudah ketemu ya, untuk artinya dia ketemu, jadi ini tidak dijalankan, dia sudah keluar, jadi langsung ke sini. Nah, jika tidak ketemu kan otomatis font masih 0. Jadi jika font sama dengan 0 maka data tidak ditemukan. Sebagai kategori juga ini sama ya. Nah, dan ditemukan, logiknya juga sama sebenarnya. Soal data kita tinggal tampilkan fungsi ya, tampilkan data. Nah, ini untuk menampilkan, kita cuma menampilkan sesuai looping iterasi dari jumlah array yang ada ya. Nah, juga sama. Kita analisis keuangan ya, kita kategori, kita deklarasikan, totalnya kita tampilkan, misalnya semua kategori ya, kategori semua ini hitung per kategori. Nah, ini operator aritmatika. Jadi di sini sebenarnya sudah lengkap dari fungsi, operator aritmatika, ada fungsi dengan parameter, string, array, dan lain sebagainya. Ini pengeluaran kategori dari mana tadi? Oh ya,
Mungkin waktu saya cukup lama ya. Mungkin ini juga sama, ini pengeluaran per kategori, dia akan looping dan menjumlahkan total harga yang di per kategorinya maksud saya. Ini untuk inisialisasi dan ini untuk total per kategori, jumlah. Jadi kategori sesuai dengan re ya, re ke 0, kategori apa, misal makanan tadi jumlahnya berapa. Nah mungkin itu ya, mohon maaf ya, mungkin video saya cukup panjang. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.